guys, it's Miss Peanuts and welcome back to Peanuts TV. Halo teman-teman, di video kali ini aku akan melakukan reading vlog. Dan sebenarnya ini adalah masa depan dimana aku udah selesai baca, cuman aku lagi mau ngedit video gitu dan ternyata intronya hilang. Jadi mau nggak mau aku harus buka intro di masa depan ini gitu loh. Nanti bakal aku lanjutin juga ke masa lalu dimana aku baru mulai mau baca gitu ya. Untuk reading vlog kali ini aku bakalan baca komik-komik Sanao Yoshitsune aku dari yang awal sampai ke yang Genpei War. Jadi untuk Sanao Yoshitsune itu ada 22 komik, sedangkan untuk yang Genpei War itu ada 29 buku. Ya udah gitu aja sih. Kita mau balik ke masa lalu dulu dimana aku yang baru aja selesai record 2 video untuk yang July haul sama yang Juni wrap up ya. Itu kan udah aku upload juga videonya. Cuman ini posisinya pas aku rekam untuk intro itu adalah aku baru selesai record 2 video itu gitu. Oke. Sekian dari aku yang di masa depan. Kita balik dulu ke aku yang masa lalu dimana aku ingin bersih-bersih kamar waktu itu. Ini juga masih ada sampah yang belum aku bersihin dari unboxing, dan tripod aku juga masih ada di sini. Inti dari semua pertunjukan ini adalah kamar aku lagi kayak kapal pecah. Jadi sekarang sebelum aku start baca komiknya, aku harus beres-beres kamar dulu, hapus makeup, ganti baju, bersih-bersih. Habis itu kerja sebentar baru bisa aku baca. Ya udahlah, nanti bakal aku update lagi pas aku udah santai dan mulai baca bukunya. Wish me luck. Sekarang udah hampir jam 11, kayak 20 menit lagi udah hampir jam 11 dan aku masih belum baca komiknya guys. Sekarang ini aku pingin ngedit video dulu sih, nyicil ngedit biar aku nggak kewalahan gitu. Kali ini aku ingin ngedit video June wraps up aku yang harusnya udah aku upload gitu ya, pas video ini up gitu, yang aku baca 6 buku. Nah kalau kalian belum nonton, aku nanti taruh linknya di atas, bisa langsung diklik. Oke, nanti kalau misalkan aku udah start baca komiknya, aku bakal update lagi. Seharusnya sih aku ngeditnya 20 menit lah, sampai jam 11 lah, nyicil. Oke, di sini aku udah keluarin buku-bukunya. Aku bakalan baca Sanao Yoshitsune dulu dari yang 1 sampai 22, baru bisa lanjut ke yang Genpei War gitu ya. Ya, aku bakal baca dari box ini dulu. Malam ini aku bakalan kelarin 6 buku ini. Let's go. Aku rasa aku harus jelasin sedikit sebelum aku benar-benar habisin 6 buku gitu ya. Aku bakalan jelasin dikit ceritanya tentang apa. Jadi Sanao Yoshitsune ini bercerita tentang di zaman Heian. Waktu itu ada terjadi perang saudara antara 2 klan, yaitu ada klan Genji sama klan Heike, dan result dari perang itu adalah klan Heike menang. Kemudian mereka berkuasa selama 60 tahun. Apa yang terjadi dengan yang kalah perang ini? Yaitu si klan Genji gitu kan. Klan Genji rata-rata dibunuh dan cuman beberapa aja yang dibiarkan hidup. Anak sulung dari ketuanya klan Genji ini diasingkan, tapi diawasi dengan ketat sama keluarga yang merupakan kepercayaan dari klan Heike. Kemudian anak tirinya juga diasingkan. Jadi yang dibiarkan ikut sama orang tuanya atau mamanya ya, ibunya, itu si anak bungsu yang bernama Uchiwa Kamaru. Itu nama pas dia kecil. Nanti pas dia udah dewasa dia bakalan ganti nama jadi
Sanao Yoshitsune. Mungkin bisa dibilang sebagai pengantar dari komik ini. Tapi kalau kita baca dari buku yang pertama, di sini para arkeolog gitu ya menemukan suatu fakta bahwa ternyata Sanao Yoshitsune atau si bungsu ini ternyata sudah meninggal di umur 16 tahun. Padahal menurut sejarah dia ini umur 30-an tahun gitu baru meninggal setelah dia udah sukses mengalahkan klan Heike gitu, berhasil merebut kekuasaan kembali setelah membantu kakaknya Yoritomo perang gitu. Sejarah yang mereka pelajari itu ternyata ada misteri di baliknya. Jadi si ibunya ini menukarkan anak bungsunya ini dengan seorang akrobat jalanan yang bernama Hyota. Karena si bungsu atau si Ushiwaka ini sejak kecil belum pernah meninggalkan rumah. Jadi sejak umur 2 tahun, jadi dia udah dirumahkan selama 7 tahun lamanya, sama sekali belum pernah melihat dunia luar. Nah, mamanya ini kayak kasihan gitu sama dia, jadi dia mencari penggantinya gitu biar dia bisa melihat dunia luar sejenak. Ya ketemulah si Hyota ini yang memang bagai pinang dibelah dua, mereka itu memang mirip banget gitu. Sekarang aku udah di kayak pertengahan buku ini, dimana Ushiwaka sama Hyota si akrobat jalanan ini berpisah, dan aku baru sadar gitu ternyata pas perpisahan mereka itu juga beberapa bagian ternyata bikin aku ngerasa sedih juga gitu ya, karena pas mereka berpisah Ushiwaka dia kasih Hyota seruling kayak benda kesayangannya gitu, sedangkan Hyota kasih dia topi dia, sama ini dia bilang bajuku jangan hilang, itu baju yang bersejarah, baju itu yang kupakai ketika aku dibuang. Jadi sedih banget sebenarnya pas aku baca gitu ya. Dulu aku nggak ngerasa apa-apa karena pas aku pertama baca buku ini tuh pas aku masih SMP, tapi sekarang aku baca pelan-pelan gitu menghayati, ternyata dari awal ini memang udah sedih banget gitu, kasihan sih, sakit punggung. Oke, sekarang aku bakal lanjut baca lagi. Kira-kira pengantar ceritanya seperti itu ya. Jadi sekarang di buku pertama mereka bertukar tempat ya, Hyota sama Ushiwaka. Ushiwaka sekarang berkelana jadi akrobat jalanan, dan si Hyota ini sekarang pura-pura jadi Ushiwaka sebagai anak menteri keuangan dan tinggal bersama ibunya Ushiwaka gitu, ganti identitas istilahnya. Oke, aku bakal lanjut baca lagi. Sebelumnya aku bilang aku ingin baca 6 buku, tapi ternyata aku cuma bisa selesaiin 3 buku, dan sekarang itu 20 menit lagi jam 1 guys, jadi aku nggak bisa lanjutin baca. Di buku pertama ini kita lihat kalau Ushiwaka sama Hyota bertukar tempat ya, jadi yang satu jadi pengamen jalanan, yang satunya lagi pura-pura jadi anak bangsawan. Terus kalau yang kedua ini adalah ketika si Hyota ini diasingkan ya, dikirim ke kuil untuk menjadi biksu. Oke, jadi pas dia ke kuil Kurama ini, tempat dia akan jadi biksu gitu ya, dia diincar sama pembunuh yang dikirim oleh penguasa Heike yaitu Kiyomori Taira ya. Dan ternyata rencananya itu gagal guys. Malahan Ushiwaka atau Hyota berhasil membalikkan keadaan. Malahan orang yang ingin membunuh Hyota jadinya ingin membunuh si Kiyomori Taira gitu. Jadi mengagumkan banget cara dia menenangkan amarah seseorang, memang keren banget ya, meskipun dia masih anak-anak dan dia ngambil keuntungan privilege menjadi anak-anak gitu loh. Menurut aku pinter banget gitu penulisnya. Oke, dan yang ketiga dia ini masih ada di kuil Kurama, dia diajari sama Tengu ya.
untuk belajar bela diri gitu. Dan masih ada banyak kejadian-kejadian di kuil Kurama ini. Oke. Masih ada 3 buku lagi di dalam box pertama, bakal aku selesain besok. Sekarang aku mau tidur dulu. Good night. Sekarang lagi jam makan siang dan tadi pas pagi hari aku sempat baca 2 buku dari Sanao Yoshitsune yang volume 4 sama volume 5. Sekarang yang volume 6 lagi ongoing, jadi aku rasa aku bakal kasih sedikit update gitu ya setelah aku baca beberapa volume ini. Untuk volume keempat di sini Yoshitsune dia udah berubah namanya jadi Shanao setelah menyelamatkan orang dari kebakaran yang harusnya menjadi musuh dia di kuil Kurama, cuman dia rela mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang-orang tersebut, makanya diganti nama menjadi Shanao yang berarti terang yang menyinari atau matahari gitu ya. Dan di sini dia juga bertemu dengan seorang sahabat baru yang nanti bakal menjadi pelayan yang paling setia dari Shanao. Namanya adalah Oniwakamaru. Nantinya di masa depan dia bakal mengubah namanya menjadi Musashibo Benkei. Salah satu pengikut Shanao yang disebut yang paling setia. Setelah itu dia juga bertemu dengan anak perempuan musuh Kiyomori Taira gitu ya. Dengar-dengar dia lagi sakit berat, jadi anak perempuannya ini pergi ke kuil untuk berdoa biar papanya bisa disembuhkan. Dan banyak interaksi antara si Sanao dengan si anak perempuan Taira, tapi mereka sama sekali nggak tahu identitas gitu loh. Jadi Sanao juga sempat selamatin dia gitu dari ular berbisa dan terjalin kayak semacam persahabatan gitu. Tapi pas mereka berpisah ternyata baru sadar gitu loh, ternyata kamu musuh papa aku, kamu ternyata anak dari musuh aku gitu. Jadi sedih banget sih pas mereka berpisah, ternyata baru tahu ternyata mereka nggak bisa berteman gitu loh. Jadi itu untuk yang di volume 4. Wah, ini cepet banget juga ya. Perkembangannya selalu ada something new gitu. Seneng sih, kayak nggak buang-buang waktu sama sekali, langsung sat-set ya. Nah, kita lanjut ke yang volume kelima. Volume kelima ini kebanyakan fokusnya ini ke teman-temannya si Shanao, yaitu Ushiwaka ya, yang sekarang kan mengembara menjadi pengamen jalanan atau ya yang menjadi pengamen jalanan. Jadi Ushiwaka ini sempat tampil di acara kenaikan pangkat dari musuh dia, Kiyomori Taira ya. Dia jadi diangkat jadi perdana menteri. Nah, dia bikin acara gitu dan para teman-teman mereka disuruh tampil di acara tersebut. Mereka gagal gara-gara Ushiwaka tiba-tiba sakit gitu kan. Pas mereka lagi istirahat gitu, si musuh yang jadi perdana menteri sekarang, Kiyomori Taira, berkunjung menjenguk dia sampai ngelap keringatnya, merawat dia sakit lah istilahnya. Tapi secara enggak sengaja salah satu temannya itu panggil dia Tuan Ushi, jadi kayak keceplosan, jadinya kayak curiga gitu kan si Kiyomori Taira. Jadi dia nyuruh orang untuk investigate ya asal usul dari mereka. Jadi ketahuan sebenarnya kalau mereka ini tukar identitas antara Ushiwaka sama si Hyouta kan. Tapi
enggak sempat lapor ke Kiyomori Taira karena dibunuh sama si Ushiwaka pakai pedang. Jadi mau nggak mau karena udah bahaya banget sampai ada orang terbunuh, mau nggak mau si Ushiwaka ini pulang lagi ke rumahnya. Sekarang kan udah nggak dijaga kan, karena yang diketahui sama si Kiyomori Taira adalah Ushiwaka sekarang ada di kuil. Jadi kalau dia pulang sebenarnya udah no problem. Nah, pas dia pulang dia udah bertekad ingin tinggal aja di gudang penyimpanan buku. Di situ dia mau belajar soal taktik-taktik perang dan dia juga akan mengajarkan juga taktik perang tersebut kepada si Shouta atau yang sekarang yang udah ngubah namanya menjadi Shanao. Ya, begitulah nasib mereka. Terus untuk anak-anak lain, teman-teman Hyota yang lain kan ada berempat gitu ya, 3 laki-laki, 1 anak perempuan. Mereka sekarang lagi ingin berpisah gitu loh, jadi mereka cari Shanao di kuil mau berpisah, tapi Shanao bilang gak apa-apa, biar aku aja yang urus gitu. Mereka kayak tinggal diam-diam di atas kuil, tapi nanti Shanao bakal cari ide, cari akal biar mereka bisa tinggal di kuil sebagai tentara. Cuman problemnya di sini adalah salah satu dari anak itu kan perempuan ya, yang disebut sebagai Rin. Jadi itu masalah yang akan diselesaikan di buku selanjutnya. Untuk sekarang problemnya di buku volume kelima ini adalah gimana cara teman-teman Sanao ini di-approve boleh tinggal sebagai tentara. Jadi dia bakal pakai taktik perang yang baru diajarkan sama si Ushiwaka-maru ke Sanao ini. Jadi benar-benar cerdas, baru belajar something langsung dipraktekkan. Benar-benar sat gitu. seru sih. Aku juga suka banget ya. Ya mungkin bikin aku suka karena dia nggak banyak basa-basi dan nggak ada panel yang terbuang gitu loh. Semuanya benar-benar pas gitu. Cara dia melancarkan jokes juga on point gitu ya. Nggak serius-serius amat. Dia anaknya memang kocak, suka bercanda gitu. So ya, ini aku sebenarnya rencananya mau makan sambil jelasin. Di sini aku udah mau makan, siap-siap mau makan. Ini ada sambal ya guys, ini makanan favorit aku, ayam cabai merah. Yang masak ini dari Bali teman-teman, jadi ini enak banget. Ya sebenarnya rencana aku ya sambil makan, sambil ngobrol gitu kan, tapi gak taunya malah keasikan bercerita tanpa makan gitu loh. Oke, sekarang udah jam 2 gitu. Aku mau makan dulu, habis itu aku akan lanjut kerja, sama nanti aku bakal update lagi kalau udah baca sampai buku keberapa. Shout out untuk ayam cabai merah ini, enak banget, tapi pedes juga sampai bengkak, tapi enak banget. Aku juga pengen rekomen kalian permen ini. Harusnya kalian tahu, salt and lemon candy. Ini enak banget. Asin-asin garam gitu ditambah rasa lemon, seger gitu. Habis makan pedas-pedas makan ini aku. Entaps. Hai. Aku baru saja selesai makan malam dan sekarang aku lagi makan apel sambil nonton YouTube sambil tungguin rank match aku di Identity 5. Ya sibuk banget ya, multitasking. Aku sekarang udah di buku ke-16 ya kalau nggak salah ya. Aku udah baca sampai buku ke-16. Jadi ceritanya sekarang si Shanao ini udah keluar dari kuil Kurama dan dia lagi OTW menuju ke Oshu biar bisa menjalin pertemanan, persahabatan dengan penguasa di sana biar bisa mengalahkan Heike. Jadi dia ini kan butuh tentara ya. Nah, di Oshu ini ada 170.000 tentara dan dulunya penguasa Oshu ini berteman baik sama klan Genji. Jadi ya mau menjalin persahabatan gitulah istilahnya. Dan perkembangan cerita juga ya, si Ushiwaka yang asli ya udah meninggal karena sakit parah gitu, muntah-muntah darah terus gitu kan.
sedih banget. Makanya sekarang si Hyota yang pura-pura jadi Ushiwaka atau Shanao, dia punya janji akan hidup sebagai Ushiwaka yang asli gitu. Untuk mewujudkan cita-cita dia, yaitu mengalahkan Heike. Dan sejauh yang aku baca dan sejauh yang kalian tahu, Sanao ini orangnya memang selalu menepati janji. Jadi ya, sekarang dia lagi ada di Oshu. Banyak juga kejadian-kejadian yang menurut aku seru banget gitu ya. Di perjalanan mereka ketemu pencuri, dan sekarang Shanao kan diajarkan sama Ushiwaka. Bentar, aku ketemu match rank aku by the way. Main dulu kali ya. Jadi sebelum Ushiwaka mati, dia itu bentar ya, aku ban Hunter dulu. Jadi sebelum dia mati, dia itu ada kasih dia taktik perang terakhir kalau dia ini butuh 5 pelayan. Ada yang setia, berani, bijaksana, terus baik ya, kebajikan. Sama satu lagi apa aku lupa guys. Nanti aku taruh pas aku edit ya. Aku nggak bisa buka komiknya untuk baca karena aku lagi ngerank juga. Nah, jadi Ushiwaka ini ketemu kembali sama Oniwaka yang raksasa bertubuh besar itu. Ya kan, sekarang dia diangkat jadi pelayan dia adalah orang yang setia terhadap Shana. Dan di perjalanan pas menuju Osu, dia juga bertemu sama salah satu perompak jalanan gitu ya, yang ternyata punya hubungan yang dekat juga dengan klan Genji. Kemudian dia diangkat juga jadi pelayan Shana sebagai orang yang berani. Sekarang kisahnya ini dia lagi mendekatkan diri dengan penguasa Osu gitu ya, biar dia bisa pinjam tentara. Oh my god, aku salah. Aku malah pilih Lucky Guy dong di Lakeside Village lagi. Aduh, ini map besar. Bentar ya, aku main dulu. Jadi walaupun aku dapet Lucky Guy secara nggak sengaja gitu ya guys, aku dapet best deduction. Aduh ya, aku dapet best deduction. Aduh, padahal nggak sengaja banget gitu loh. Aku belum pilih karakter, tapi malah dapat best deduction karena kiting selama 147 detik dong, sama sekali nggak ada decoding. Mantap. By the way, jadi begitulah, si Shana sekarang lagi cari momen yang tepat gitu ya, biar bisa perang gitu melawan Heike. Aku bakal main rank lagi nanti malam. Kalau aku ada lanjut baca, bakal aku kasih update-nya lagi, oke? Good morning ya guys. Jadi aku udah selesai baca Sanao Yoshitsune yang 22 volume semalam, dan aku nggak sempat cerita. Sekarang pagi ini aku baru mau cerita. Jadi aku bakalan ceritain sambil makan breakfast aku. Jadi aku akan sambil makan ya kali ini. Makan roti sama susu gitu. Rasa jeruk enak. Jadi di volume 11-an ke atas sampai akhir itu semuanya kejadiannya ada di Osu ya, tempat tinggal baru si Shanao ini, dimana dia ingin berteman dengan Hidehira, penguasa di sana gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Si Kiyomori Taira juga nggak segan-segan kirim pembunuh juga ke sana gitu, biar dia bisa bunuh si Yoshitsune ini. Dia ini takut ya sama Yoshitsune karena dia punya feeling kalau si Shanao ini suatu hari bisa mengalahkan Heike gitu. So kita bakalan disuguhi perjalanan gimana cara Yoshitsune menghadapi situasi-situasi tersebut. Untuk di bagian beberapa episode ada juga yang menarik, seperti dia ngangkat cerita Benkei ya, percintaan Benkei dengan seorang wanita dari negeri Qin, dan itu menurut aku something new gitu, heartwarming. Terus Shanao yang asli atau Ushiwaka yang asli, dia ini kan punya 2 saudara ya, satu si sulung dan satu lagi si anak tiri kan. Nah di Oshu ini nanti Shanao bakalan bertemu dengan anak tirinya gitu.
Awalnya dia takut banget karena dia datang tapi dengan Kedo sebagai orang-orang dari Heike dan dia kira dia mau bunuh dia gitu. Ternyata enggak gitu loh. Setelah dia anak tiri ini diasingkan, dia ini dijaga gitu kan sama salah satu pejabat Heike gitu yang lumayan besar gitulah istilahnya. Dan ternyata setelah pejabat itu udah lama rawat anak dari klan Genji itu, ternyata dia kayak ngerasa sayang gitu sama dia dan menganggap dia sebagai anak sendiri. Jadi ya akhirnya Shanao berhasil bertemu dengan dua orang kakaknya yang punya keteguhan hati yang sama, yaitu sama-sama ingin mengalahkan klan Heike. Untuk yang season pertama ini ditutup dengan cerita anak kedua atau pewaris dari Hidehira, penguasa Osu ini ditangkap sama musuh gitu, dan berakhir dengan bagus juga karena segala sesuatu yang direncanakan sama musuh ini gagal karena ada Shanao yang menengahi mereka. Shanao yang kasih taktik-taktik gitu biar bisa menyelamatkan anaknya si Hidehira. So ya, itu season pertama dari Sanao Yoshitsune. Sekarang aku mau selesain dulu sarapan aku. Setelah itu nanti siang aku mungkin bakalan selesain Genpei War kalau bisa. Kalau enggak mungkin besok baru kelar. Tadi aku nonton Love and Thunder ya sama keluarga aku. Mau dibilang bagus ya enggak juga sih. Kalau ceritanya menurut aku terlalu klise dan terlalu cepet rasanya gitu loh. Kayak ya udah, ternyata kayak gitu. Kalau mau dikasih rating, kasih rating 5 ya dari 10 ya. Biasa dong, beneran. Tapi kalau yang mau nonton silakan lah, untuk entertainment lucu-lucuan itu boleh karena rada receh gitu. Hari ini aku cuman sempat baca 2 dari Sanao Yoshitsune Genpei War. Jadi baru 1 sih, yang ini ternyata baru aku baca setengah gitu loh sebelum aku berangkat tadi. Jadi di 1 yang terakhir di season kedua itu kan dia berakhirnya setelah si Shanao ini berhasil menyelamatkan anak dari Hidehira kan. Nah, kalau yang di Genpei War ini Shanao dikasih surat gitu dari salah satu petinggi di Heike dulu. Sekarang mereka mau memberontak dan melawan Heike gitu loh. Dan meminta tolong pada Shanao, mau nggak bantu dia untuk melawan Heike gitu, mau bener-bener start perang. Jadi si Shanao kan udah berteman gitu ya sama pemimpin di Osu, dia mau pinjam tentara sama dia 500 pasukan berkuda dan ternyata ditolak. Itu mulai menarik sih gitu loh. Ternyata ada alasan juga kenapa ditolak gitu untuk pinjamin tentaranya, karena saat ini posisi yang memberontak di sana ya, si kakek itu yang memberontak di sana posisinya itu udah kalah, jadi nggak tahu sebenarnya masih hidup atau enggak. Kakaknya dari si Shanao sendiri juga ikut perang dan posisinya sekarang orang hilang gitu loh. Jadinya dia nggak dikasih izin untuk pergi perang sama penguasa Oshu. Nah ini di kedua ini belum aku selesai baca, jadi mungkin nanti malam aku lanjutin dan besok aku ceritain lagi. Sekarang aku mau hapus makeup, terus baca buku, main game, tidur. Sekian untuk hari ini. Ini udah lewat beberapa hari sebenarnya setelah aku baca selesai Sanao Yoshitsune Genpei War. Yang aku selesain dalam 1 hari, yaitu di tanggal 16 kemarin. Dan sekarang aku baru bisa ceritain ke kalian gitu ya. Kedengaran gak sih? Itu tandanya udah jam 12 tengah malam.
Jadi ini kebetulan karena sebelum aku hapus makeup gitu ya, sayang banget mau hapus sebelum rekam. Jadi aku bakalan cerita gitu apa pendapat aku mengenai Sanao Yoshitsune Genpei War. Oke, di sini sudah aku tulis, nggak begitu panjang. Oke, aku nggak bakalan ceritain secara rinci Genpei War itu plotnya yang gimana gitu ya. Cuman aku bakalan kasih kesimpulan aja secara total menurut aku gimana. Bakalan ada spoiler juga gitu. Kalau aku mau bandingin dari season 1 sampai season kedua yaitu yang Genpei War, menurut aku season 1 yang Sanao Yoshitsune pas dia masih kecil itu lebih superior, jauh lebih bagus dibandingkan yang Genpei War. Menurut aku yang Genpei War ini terlalu banyak karakter baru dan mereka munculnya enggak terlalu sering, jadi kadang-kadang bisa lupa gitu. Bukan terlalu banyak karakter sih, terlalu banyak nama, jadi kadang-kadang bisa lupa ini siapa gitu, jadi bisa terlewatkan gitu ya. Oh ya, terus mengenai pelayan-pelayan yang diangkat sama si Shanao ya. Jadi kalau menurut ajaran dari Ushiwaka, kalau mau menjadi jenderal yang hebat, mereka harus mengangkat 5 pelayan gitu kan. Dan menurut aku pelayan yang paling keren dan yang paling setia dan paling aku sayang gitu ya, itu adalah pelayan yang pertama, si Benkei ya. Dia yang paling setia, yang paling banyak story-nya juga. Kalau pelayan-pelayan lain meskipun memang udah ada disertain ceritanya itu dari awal sampai akhir, dari mereka ketemu, dari mereka perjuangan bersama sampai bisa jadi pelayan, menurut aku kurang kuat kalau dibandingkan sama si Benkei. Jadi ya menurut aku jalinan pelayan yang bisa mengorbankan nyawa untuk Shanao, untuk semua karakter, menurut aku itu kurang dapet sih ya. Paling cuma si Benkei doang. Kalau yang lain menurut aku kurang gitu, kurang kerasa gitu lah istilah setia dia. Nah itu kalau soal pelayan ya. Oh ya, di bagian akhir ini setelah udah perang mengalahkan Heike ya, para pelayan akan dibunuh satu persatu. Jadi semua pelayanannya Shanao ini mati gitu. Dan menurut aku terlalu terburu-buru banget sih ya. Kayak dalam satu kejadian bisa langsung mati semua. Padahal Shanao yang begitu cerdas, yang begitu hebat, yang bisa mengalahkan satu klan yang besar kayak gini, kenapa nggak bisa ngeprotek, menjaga pelayan dia? Gimana taktik-taktik hebatnya gitu loh. Jadi menurut aku endingnya terlalu terburu-buru dari pelayan-pelayan dia yang satu persatu dibunuh gitu kan. Dan aku jujur aja kurang suka gitu sama ending terakhir ketika pelayannya mati gitu kan. Si Shanao balik lagi ke nama asli dia yaitu Hyota kan, dan dia pelihara 6 anjing, dan 6 anjing ini dikasih nama sesuai dengan pelayan-pelayan dia yang lalu gitu. Aku bilang ada 5 pelayan kan, tapi ada tambahan satu karakter lagi gitu, menggantikan yang satu lagi. Ya begitulah, pokoknya totalnya ada 6 anjing dan dikasih nama anjing. Menurut aku itu kurang sopan ya. Maksudnya dari yang pelayan manusia kenapa jadi kasih nama anjing gitu, kayak kurang sopan sih menurut aku. Jadi aku kurang suka. Aku lebih prefer kalau misalkan si penulis membunuh Hyota daripada pelayannya. Kayak menurut aku kita bakalan lebih sayang aja sih sama si Shanao kalau dia mati gitu kan. Mungkin nggak tega atau gimana kali ya. Mungkin ada yang bingung kenapa si Shanao pelayannya bisa mati. Jadi kakaknya si Shanao atau si Yoritomo yang menjadi ketua klan Genpei, dia ini terlalu terbutakan sama kekuasaan sampai-sampai sifatnya berubah gitu loh. Dia jadi ingin mendominasi klannya, dia jadi istilahnya kayak klan Heike kembali gitu loh, diktator gitu. Jadi dia juga akhirnya tahu kalau ternyata si Ushiwaka ini bukan adik dia yang asli gitu. Dan sementara perang yang dimenangkan itu semuanya rata-rata jasa dari si Shanao yang bukan adiknya. Jadi dia kayak cemas gitu, ternyata mereka menang karena orang lain gitu, bukan orang dari klan
Genji. Jadi mau nggak mau si Sanao ini ya dibunuh. Jadi itu alasan kenapa dia bisa berubah namanya kembali menjadi Hyota. Dan dari sikap Yoritomo yang tiba-tiba berubah jadi jahat gitu, kayak mau membunuh Sanao, membuat aku jadi wonder gitu, membuat aku jadi berpikir, jangan-jangan orang kalau udah dibutakan gitu ya sama kekuasaan, jangan-jangan memang bisa berubah ya sikapnya. Jadi ya begitulah guys. Kayak bikin kesal aja gitu. Menurut aku diantara semua karakter, favorit aku kalau di bagian antagonis itu ada Noritsune. Menurut aku dia desainnya bagus banget, desain karakternya cakep gitu ya, terus karakteristiknya juga lucu dan ada backstory meskipun enggak full, dimana dia ada suka dengan satu karakter. Menurut aku dia antagonis yang menarik. Dan kesimpulan aku untuk Genpei War, pada akhirnya aku tuh bingung guys, sebenarnya yang jahat itu di sini siapa sih, Genji atau Heike gitu kan? Karena Kiyomori atau ketua dari klan Heike ini, dia punya cita-cita untuk mensejahterakan rakyat. Jadi dia memikirkan rakyat gitu loh si Kiyomori. Sedangkan untuk klan Genji, dia ini mementingkan kekuasaan keluarga mereka. Jadi mereka ingin merebut kekuasaan dari Heike biar bisa membangun nama sendiri. Demi samurai, bukan demi rakyat. Jadi kalau mau dipikir-pikir, antagonis atau tujuan utama dari karakter utama kita ini sebenarnya bikin kita jadi berpikir kembali gitu. Sebenarnya yang jahat ini siapa sih? Yang pasti di Genpei War ini karena terjadi banyak perang, kita jadi bisa ngelihat banyak banget sisi-sisi korban perang yang menurut aku memang sedih banget. Dan aku suka sama prinsip si Sanao yang mementingkan si rakyat. Jadi dia berusaha untuk mengakhiri perang dengan cara secepat mungkin. Jadi ya begitulah. Memang karakter utama lebih keren gitu ya, nggak memihak siapa-siapa, memihaknya juga rakyat. Dan sedangkan antagonis yang seharusnya kita lawan itu juga memihak rakyat. Itulah yang bikin aku kayak bingung sebenarnya yang jahat di sini siapa gitu loh. Untuk Sanao Yoshitsune yang pas dia zaman kecil itu aku kasih bintang 10 dari 10, bintang 5 istilahnya. Dan kalau untuk yang Genpei War dari rating 10 aku kasih dia 7. Memang lebih superior yang Sanao Yoshitsune pas dia kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin coba baca yang Genpei War itu silakan. Kalau mau skip juga boleh sih menurut aku. Yang nggak se-exciting, nggak se-asik yang di Sanao Yoshitsune yang season pertama. Begitulah kesimpulan aku. Ini aku udah selesai baca 22 buku season pertama dan 29 buku season kedua komik-komik Sanao Yoshitsune. Ya aku harap kalian bisa enjoy reading vlog kali ini meskipun enggak begitu banyak update gitu ya. Dan ya semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Ada nyamuk guys. Dan kalau kalian merasa begitu, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe kalau kalian belum subscribe ke channel ini. And I'll see you guys on the next reading vlog. Thank you for watching. Bye bye.